Makam Tionghoa memiliki makna yang mendalam dalam budaya dan tradisi Tionghoa. Makam Tionghoa merupakan tempat yang sangat dihormati sebagai tempat peristirahatan terakhir para leluhur. Tradisi Tionghoa sangat menekankan penghormatan terhadap leluhur, dan salah satu cara utamanya adalah dengan merawat makam mereka dengan baik. Ini adalah bentuk bakti anak dan keturunan kepada orang tua dan leluhur mereka. Ilmu geomansi Tionghoa atau yang kita kenal dengan Feng Shui memainkan peran penting dalam penempatan makam. Lokasi dan orientasi makam dipilih dengan cermat untuk memastikan keberuntungan dan kesejahteraan bagi keturunan yang masih hidup. Feng Shui dipercaya dapat mempengaruhi nasib keluarga, sehingga pemilihan lokasi makam adalah proses yang sangat serius dan sakral. Makam Tionghoa seringkali memiliki arsitektur yang khas dan kaya akan simbolisme. Nisan biasanya diukir dengan karakter Tionghoa dan hiasan lainnya yang memiliki makna simbolis. Contohnya, patung singa, naga, dan motif lainnya sering digunakan untuk melindungi makam dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Setiap tahun masyarakat Tionghoa mengadakan perayaan Qingming atau Chengbeng, yaitu keluarga Tionghoa mengunjungi makam leluhur mereka untuk membersihkan makam, mempersembahkan makanan, dan membakar dupa serta uang kertas sebagai tanda penghormatan. Ini adalah waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan mengingat leluhur mereka, memperbarui ikatan keluarga, dan menunjukkan rasa hormat yang berkelanjutan. Makam Tionghoa juga merupakan tempat di mana aspek spiritual dan budaya Tionghoa ditonjolkan. Kehadiran makam tersebut memperkuat ikatan budaya dan spiritual dengan leluhur dan membantu menjaga warisan budaya tetap hidup di kalangan keturunan mereka. Di Kota Serang terdapat beberapa makam Tionghoa yang menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya setempat. Salah satunya adalah kompleks pemakaman di daerah saya, yang menjadi tempat pemindahan sekitar 300-an tulang belulang dari makam Kepandaian sejak Januari 1990. Selain itu, ada juga makam-makam Tionghoa di sekitar kawasan Dalung atau Nancang dan Pacinan, Dermayon, Banten Lama. Makam-makam tersebut seringkali memiliki arsitektur yang khas dan berbeda dari makam pada umumnya. Makam Tionghoa di Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, merupakan bagian dari sejarah panjang keberadaan masyarakat Tionghoa di Kota Serang. Masyarakat Tionghoa pada masa Kesultanan Banten banyak pendatang dari berbagai daerah yang menetap di Banten. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial, dan beberapa peninggalan mereka seperti makam, bangunan, dan kelenteng masih dapat ditemukan di berbagai wilayah di Serang. Makam-makam Tionghoa di daerah ini sering memiliki arsitektur dan ornamen yang khas, berbeda dengan makam-makam Tionghoa pada umumnya. Makam Tionghoa di Dalung atau Nancang di Kota Serang, Provinsi Banten, merupakan bagian penting dari sejarah lokal yang mencerminkan akulturasi budaya Tionghoa di wilayah Serang. Makam-makam Tionghoa seringkali memiliki nilai historis dan keagamaan yang dalam bagi komunitas Tionghoa serta masyarakat setempat. Di Indonesia, terdapat banyak makam Tionghoa yang menjadi bukti keberadaan masyarakat Tionghoa yang telah lama berinteraksi dengan budaya lokal. Makam-makam ini seringkali menjadi tempat ziarah dan ritual keagamaan bagi keturunan Tionghoa di Kota Serang. Namun secara detail ataupun secara spesifik belum ada yang menerangkan mengenai makam Tionghoa di Dalung atau Nancang di Kota Serang itu. Perlu ditelusuri lebih lanjut secara lokal atau melalui sumber-sumber sejarah yang tersedia. Makam Tionghoa di Pacinan, Dermayon, Kota Serang, Provinsi Banten merupakan salah satu peninggalan sejarah yang menunjukkan keberadaan Tionghoa di kawasan Banten Lama sejak masa Kesultanan Banten. Makam-makam ini terletak di dekat Masjid Pecinan Tinggi Tionghoa di Banten. Pada masa lalu merupakan bagian penting dari perkembangan ekonomi dan sosial. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga membangun infrastruktur dan berkontribusi pada kehidupan religius dan budaya lokal. Keberadaan makam Tionghoa di Pecinan dan Dermayon ini mencerminkan integrasi dan asimilasi budaya Tionghoa dengan masyarakat setempat. Selain masjid, di sekitar kawasan ini juga terdapat makam-makam Tionghoa yang berbeda dari makam pada umumnya, memperlihatkan pengaruh budaya Tionghoa di wilayah tersebut.
Salah satu makam yang terkenal adalah makam pasangan Tio Mo Sheng dan Chow Kong Chia yang berasal dari desa Yin Xiao dengan batu nisan yang bertuliskan tahun 1843. Kampung Pecinan Dermayon juga memiliki sejarah sebagai pusat perdagangan dan pengobatan tradisional yang dikelola oleh Tionghoa. Ini mencakup perdagangan tembakau, barang kelontong, dan obat-obatan herbal yang menunjukkan kontribusi signifikan dari Tionghoa terhadap ekonomi lokal Banten. Secara keseluruhan, makam Tionghoa di Pecinan Dermayon tidak hanya merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi anggota Tionghoa, tetapi juga simbol penting dari sejarah panjang interaksi dan integrasi budaya Tionghoa dengan masyarakat Banten. Sejarah makam Tionghoa di Banten lama mencerminkan kehadiran dan kontribusi komunitas Tionghoa dalam perkembangan sejarah Banten lama. Banten sebagai salah satu pusat perdagangan maritim yang penting pada masa Kesultanan Banten, menarik banyak pedagang dan imigran dari berbagai daerah, termasuk Tionghoa. Tionghoa memiliki peran signifikan dalam perdagangan dan ekonomi Banten. Tionghoa mulai menetap di Banten sekitar abad ke-16 dan 17. Mereka datang sebagai pedagang yang membawa barang-barang dari Tiongkok dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Dalam perdagangan, mereka seringkali berinteraksi dengan penduduk lokal dan pedagang dari negara lain. Orang Tionghoa memainkan peran penting dalam jaringan perdagangan internasional yang berpusat di Banten. Mereka berdagang barang-barang seperti rempah-rempah, tekstil, dan keramik. Keberadaan mereka membantu Banten menjadi salah satu pusat perdagangan utama di Nusantara. Tionghoa di Banten lama mengalami proses akulturasi dengan budaya lokal. Mereka mengadopsi beberapa praktik budaya dan agama setempat sambil tetap mempertahankan tradisi mereka sendiri. Hal ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk arsitektur, seni, dan kuliner. Banyak sejarawan dan peneliti yang tertarik untuk mempelajari makam-makam ini karena mereka menawarkan wawasan tentang kehidupan dan budaya Tionghoa di masa lampau. Penelitian ini membantu memperkaya pemahaman kita tentang sejarah Banten dan kontribusi berbagai komunitas etnis di sana. Upaya pelestarian makam-makam Tionghoa menjadi penting untuk menjaga warisan budaya ini. Pemerintah lokal dan komunitas Tionghoa bekerja sama untuk merawat dan melindungi situs-situs ini agar tetap terjaga untuk generasi mendatang. Secara keseluruhan, makam Tionghoa di Banten Lama adalah bagian integral dari sejarah Banten yang menunjukkan peran Tionghoa dalam perkembangan wilayah tersebut. Mereka tidak hanya sebagai tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga sebagai simbol akulturasi dan hubungan historis yang panjang antara Tionghoa dan masyarakat Banten. Secara khusus, di kawasan Sayar dan sekitarnya, makam-makam ini mencerminkan sejarah asimilasi dan kontribusi komunitas Tionghoa terhadap perkembangan sosial dan ekonomi setempat. Banyak dari makam-makam tersebut dikelola dan dipelihara oleh keturunan mereka yang masih tinggal di daerah tersebut. Dengan demikian, makam Tionghoa di Sayar tidak hanya berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi leluhur, tetapi juga sebagai simbol warisan budaya dan sejarah yang kaya, mengingatkan kita akan keberagaman dan toleransi yang telah lama ada di Banten.